ternyata pemerintah kita di awal-awal pun memahami bahwa Bitcoin itu seperti uang, sifatnya netral. Bisa baik, bisa buruk. Depend on how people using it. Setidaknya minimal. Yang pertama, teman-teman kalau transaksi lebih tenang. Karena pajaknya final. Ya, jadi nggak perlu lagi bayar pajak progresif. Kalau saya pribadi, karena biasanya pesta itu selesai tanpa kita sadari. Kalau jangan-jangan mini achievement itu kemarin sudah terjadi, ya. Karena baru 1-2 minggu ini, saya tuh agak kaget melihat portfolio saya. Wah, karena tiba-tiba tanpa saya sadari ada satu koin yang biasa nggak pernah saya lihat, tiba-tiba jadi miliaran gitu. Harapan saya yang pertama, Bitcoin itu sudah quantum proof. Itu penting banget. Saya harapkan blockchain-nya Bitcoin sudah quantum proof. Karena kalau enggak, mungkin kita akan melihat ada blockchain yang pada eventually akan menggantikan Bitcoin tuh. Kalau untuk harga Bitcoin ya, 2030, wah, gue aliran yang giga bullish. Gue not financial advice ya, saya giga bullish luar biasa dari sejak tahun lalu. Saya udah punya convictionnya maybe di atas 500.000 US dollar sih. Selamat malam semuanya. Kurang all time high, ini masih di 90.000 ya. Selamat malam semuanya. Nah, kayak gitu. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke, jadi hari ini ya, ini bisa dibilang adalah peringatan hari bersejarah ya. Bitcoin Pizza Day. Apa maksudnya hari Bitcoin Pizza Day? Banyak orang yang mungkin tahu Bitcoin Pizza Day ini adalah hari di mana transaksi ya, di mana harga 2 pizza itu seharga dengan 10.000 Bitcoin. Artinya murah banget ya, zaman itu ya. Banyak yang bicara, andai 10.000 Bitcoin itu kita hold sampai sekarang. Udah jadi berapa miliar? Ayo, berapa miliar? Triliun ya. Udah jadi konglo, andai di hold. Tapi yang kadang kita lupa ya, sebenarnya Bitcoin Pizza Day itu bukan kita memperingati andai kita nge-hold Bitcoin. Tapi itu adalah milestone. Milestone apa? Di mana Bitcoin Pizza Day atau waktu transaksi 10.000 Bitcoin jadi 2 pizza, itu sebenarnya adalah milestone pertama atau bisa dibilang transaksi komersial pertama ya. Di mana yang sebelumnya itu transfer Bitcoin itu nggak ada nilainya dan cuma iseng, tapi akhirnya ada value-nya. Nah, jadi malam ini selain kita bernostalgia dan memperingati hari Bitcoin sedunia ya, Bitcoin Pizza Day, kita sekarang mau bahas soal cryptocurrency dulu ya. Kita dari ketiga narasumber yang luar biasa ya, dari dari Bro Andre, dari Ko Andi dan juga dari Pak Oscar tentunya. Oke. Nah, jadi kita akan bahas dari mungkin 15 tahun perjalanan kripto saat ini ya. Di mana tidak terasa ya, per April 2025 ini sudah ada lebih dari 17.000 jenis cryptocurrency. Banyak sekali ya. Ya, dan kurang lebih 10 ribuan itu aktif sampai sekarang masih aktif ya. Nah, sementara itu jumlah pengguna kripto sekarang juga udah sampai 560 juta. Wah, pertumbuhan yang luar biasa ya. Udah benar-benar berbeda lah dari 4 tahun lalu, 8 tahun lalu, dan 12 tahun lalu ya. Nah, jadi kalau kita lihat perjalanan ini, saya mau tanya dulu kepada Pak Oscar ya. Dimana pertanyaan untuk Pak Oscar ini adalah, jadi gini, Indodax kan ketika pertama kali berdiri itu masih namanya bitcoin.co.id ya. Ketika kripto waktu itu masih dianggap tabu dan asing. Nah, coba Pak Oscar tolong diceritakan dong titik balik terpenting Pak Oscar yang selama ini Pak Oscar saksikan gitu. Dari awal ketika merintis sampai sekarang, kira-kira apa tuh Pak Oscar? Siap, thank you. Ya, buat yang belum tahu, hari Bitcoin Pizza Day tahun 2025 ini jadi hari yang spesial buat saya juga nih. Karena ini hari pertama saya muncul di stage, nggak dipanggil sebagai CEO Indodax. Ya, nanti yang masalah itu kita bahasnya nanti ya.
Ya. Tapi kalau kita bahas tentang titik balik kenapa dan apa yang spesial selama saya kenal Bitcoin dari 2012 dan kemudian kita mulai di Indodax kan tahun 2014 ya. Jadi kurang lebih sekitar 11 tahun lewat. Nah, selama 11 tahun lewat titik balik paling besar yang menentukan sejarah Bitcoin di Indonesia menurut saya itu terjadi di tahun 2015. Itu tahun yang paling penting buat kita semua. Kenapa? Karena itu adalah tahun di mana pertama kali Bitcoin terkena kasus besar. Ya, kasus itu kalau sampai meleset penanganannya, itu akan membuat proses kriminalisasi seluruh yang berhubungan dengan Bitcoin. Ada yang bisa nebak kasus apa? Yang bisa nebak saya kasih hadiah voucher 500.000. Ayo. Voucher 500.000. Tahun 2015. Kasus tahun 2015. Saya boleh nggak? Ya, silakan. Bukan. Pak Oscar saya boleh nggak? Iya. Nggak boleh. Jadi di Indonesia sempat ada kasus besar banget tahun 2015 yang sampai gagal penanganannya bisa membuat proses kriminalisasi. Tadi siapa? Ya. Kasusnya apa? 19 bom Jakarta ya? Ya, itu kasus apa itu? Kriminalisasi ya? Bukan, kasus apa? Satu kata, kasus apa itu? Terorisme. Ya, terorisme. Selamat, 5.000 rupiah voucher. Jadi kalau kita bicara mengenai begitu banyak kasus ya, di awal-awal mulainya Indodax, 2014 itu banyak kasus, sudah mulai ada kasus. 2015 itu kasus yang agak parah, yaitu terorisme. Kenapa parah? Karena terorisme itu adalah kasus nasional yang melibatkan Bitcoin. Dan kalau kita merunut apa yang terjadi di India ya, pada saat ada kasus nasional dan komunitas maupun perusahaan gagal mengatasinya, yang terjadi di India tahun 2016 apa? Bitcoin di-ban dari seluruh India. Nah, untungnya terorisme yang terjadi di tahun 2015 yang dibuat versi filmnya dengan versi yang sangat lebay ya. Tapi kurang lebih kasusnya seperti itu, ada terorisme yang minta tebusan Bitcoin, kemudian ada pihak yang merasa dirugikan, ada korban jiwanya ya di tahun 2015 itu. Untungnya pada saat itu akhirnya terorisme ketangkep dan thanks to God, regulator maupun kepolisian mereka memahami bahwa Bitcoin cuma disalahgunakan. Bukan dianggap sebagai Bitcoin adalah alat untuk bertindak kejahatan. Ya. Nah, itulah mungkin titik balik yang paling besar ya tentang kita bicara ternyata pemerintah kita di awal-awal pun memahami bahwa Bitcoin itu seperti uang, sifatnya netral. Bisa baik, bisa buruk. Depend on how people using it. Oke, terima kasih Pak Oscar. Sorry, tambah satu lagi. Boleh banget. Yang belum nonton film 13 Bom di Jakarta ya. Jangan lupa nonton tadi 13 Bom Jakarta. Ya, di Netflix. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Sekarang pertanyaan ke Ko Andi. Wah, Ko Andi. Jadi kan kalau sekarang nih per April 2025 pengguna aset kripto kan udah menyentuh sampai lebih dari 500 juta. Nah, tapi memang tidak hanya penggunanya yang bertambah, tetapi juga aset kripto yang aktifnya nih. Semakin banyak pilihan aset kripto. Kalau menurut Ko Andi sendiri, dengan banyaknya jenis cryptocurrency yang ada, itu justru bagus untuk para trader dan investor atau justru malah menghambat? Kira-kira bagaimana Ko Andi? Oke, kalau dari saya untuk sisi trading dan making money itu justru sehat karena semakin banyak pilihan maka trader-trader itu bisa memiliki opsi untuk memilih aset yang dia incar gitu ya, yang dia sukai dari price actionnya, dari volumenya, kemudian dari projects yang mereka lakukan gitu. Tapi kalau saya pribadi, saya lebih suka melihat sebenarnya fungsional dari koin-koin tersebut ya, daripada saya mengejar price actionnya. Karena saya percaya kalau misalkan koin yang kita cari dan banyak orang yang pakai gitu ya, orang membutuhkannya, maka itu yang sebenarnya bisa diikuti oleh harga.
Ya, jadi banyak banget koin-koin yang sekarang lagi pumping kebetulan untuk saat ini. Itu memang sebenarnya tidak perlu kamu lakukan technical analysis lagi gitu. You can buy and forget gitu loh. Kayak seperti biasa yang saya lakukan dari dulu. Jadi saya memang menghindari untuk terlalu mengandalkan technical analysis ya. Saya bukan tipe orang doing TA lah gitu. Saya lebih suka mencari hal-hal yang nantinya banyak orang yang pakai kemudian dibutuhkan. Dibutuhkannya itu karena mendukung ekosistem di cryptocurrency yang ada sekarang gitu. Makanya kadangkala saya punya tagline kalau di community kita kan klik sleep and earn ya. Jadi kita klik itu kita buy, kita pergi tidur, terus kita bangun udah kayak kondisi sekarang gitu, earnings. Itu sih yang saya lihat sih. Jadi kalau misalkan lu sebagai trading aja menurut saya sayang. Karena di kripto itu banyak sekali kesempatan untuk making money dari berbagai sisi. Itu sih bro. Oke, Ko Andi, tapi mungkin ada juga ya pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman kita juga ya. Ya memang itu kan keuntungan ya atau jadi peluang cuan. Tapi kenapa sekarang semakin banyak kripto itu jadi semakin bingung pilihnya dan juga malah jadi banyak yang terjerumus loh. Karena kan jadi tidak hanya banyak koin yang potensial juga, tetapi banyak juga kripto-kripto yang justru malah jadi permainan pump and dump gitu. Itu bagaimana Ko Andi menurut Anda? Iya, kalau sekarang kita bisa lihat orang deploy coins itu gampang banget ya. Cuman kayak less than 10 seconds gitu ya. Lu bisa deploy satu koin gitu ya. Di berbagai chain lah, kamu bisa ke Formemes, bisa Flaunch, bisa di Base, Creator Bit segala macam. Itu sebenarnya memudahkan teman-teman yang ingin berkarya kemudian fundraising gitu ya. Beberapa projects memang saya terlibat dan itu kita sebenarnya melakukan fundraising. Dan itu sebenarnya sudah pitching ke VC, ke beberapa angel investor juga, tapi semuanya tidak ada yang tertarik. Karena mereka memiliki mindset yang sepertinya tidak yakin gitu. Jadi kita waktu itu decide untuk buang ke community gitu. Jadi let the community decide apa yang kita mau bikin. Ternyata beberapa coins itu memang booming gitu. Nah itu yang kita lakukan sih. Itu sebenarnya bisa pedang bermata dua. Kalau lu bilang banyak coins dan orang terjerumus dan kena pump and dump, itu benar banget bro. Jadi setiap hari itu misalkan pump fund ya, itu bisa generate cash yang begitu banyak. Si ya founder Solananya yang untung kan. Nah mereka yang punya launchpad yang diuntungkan. Sama kayak beberapa kayak Cookies Fund, kayak Top Hat, itu banyak banget lah. Nah itu bisa launching koin, mereka yang diuntungkan dan retail-retail yang tidak mengerti, dia kan selalu terhipnotis dengan narasi kayak ini the next Doge, the next PP, the next meme coins yang bisa 1000x, 2000x gitu kan. Nah itu yang kena sih, makanya kalau misalkan lu mau menggunakan kripto ya itu sebenarnya bisa dari berbagai sisi lah kalau saya lihat. Oke. Jadi mungkin sedikit tipsnya apa tuh kok? Ada sedikit gak tips? Kalau tips aku suka cek ini sedikit aja lah. Misalkan di GitHub itu bisa kita lihat. Ini lebih ke teknis ya. Di GitHub itu orang punya historical seperti apa programmernya atau developernya ya. Jadi kita biasa labelingnya sebagai GitHub Michael Jordan gitu. Jadi mereka punya badge yang apa, selesai project apa gitu. Misalkan contoh yang gue lakukan, aku nyari koin yang di nurturing sama Nvidia gitu. Karena ketika saya lihat si Jensen Huangnya itu pitching tentang Nvidia dia ke depan, saya langsung coba-coba cari gitu. Sebenarnya cryptocurrency yang berhubungan dengan Nvidia itu apa? Bukan hanya narasi gitu ya, benar-benar mereka intuit gitu. Mereka masuk ke dalam, mereka bantu develop. Nah akhirnya nemu tuh dari GitHub juga. Dan kita ketemu dan itu pumpnya sampai berapa ratus juta market cap gitu. Nah itu yang sebenarnya tidak hanya saya yang tahu, cuman di luar sana juga banyak mencari hal yang sama. Itu salah satu tips aja sih. Jadi saya sangat jarang melihat technical analysis ya teman-teman, kayak TAT gitu saya jarang banget sih. Gitu. Oke, thank you Ko Andi. Jadi tipsnya sangat-sangat berguna nih. Ya buat teman-teman yang ngedengerin, saya yakin itu pasti bisa sangat berguna ya supaya kita nggak terjerumus dalam permainan pump and dump. Oke, kita sekarang masuk ke pertanyaan untuk Bro Andre ya. Untuk Bro Andre nih. Jadi Bro Andre ini kan aktif banget nih di sosial media ya, sering membuat konten dan mengedukasi teman-teman. Mungkin kalau yang sekarang ini banyak yang nonton itu gen milenial dan juga gen Z ya. Kalau menurut Bro Andre sendiri ya, kalau menurut Bro Andre sendiri
kalau yang mungkin ini ya trading kripto atau invest kripto atau mungkin yang nonton konten-kontennya Bro Andre itu memang dia melihat kripto ini sebagai solusi keuangan atau ini cuma sebagai hype doang? Oke. Menarik ya. Kalau misalnya konten sih saya rasa Pak Oscar lebih keren lah kontennya. Saya aja suka nontonin konten Pak Oscar. Saya juga nonton terus. Saya mah kurang lah kontennya, saya terlalu. Gimana ya kalau dibilang fakta di lapangan ya, kalau saya coba interaksi sama audiens, sama teman-teman gitu ya. Ya intinya mereka sih mau cuan ya, that's it bottom line. Ya, nggak very simple. Most of them like bener-bener melihat kripto sebagai basically gak tau ya saya nggak tahu kalau teman-teman di sini standpointnya apa, tapi kalau kebanyakan yang saya ketemu di lapangan realnya itu adalah they don't care about the tech, they don't care about the project, mereka nggak ngerti itu semua, nggak kayak Andi yang memang ngulik, tapi mereka cuma mau tahu, oke, saya taruh segini bisa jadi berapa bang, masuk harga berapa bang, masuk sekarang telat atau enggak bang, ini udah waktunya cut loss atau belum bang, target berapa juta market cap bang, which is ya I think di sekarang ya emang gimana ya, saya ngerti gitu pada dasarnya apa ya, semua orang mau cuan, mau untung gitu, cuman kayak ya gitu kayak gimana ya gue bilang ya, kayak at the end of the day ya banyak yang rungkat lah, gue bisa bilang kayak gitu simpelnya. Oke Bro Andre, mungkin saya jadi ada pertanyaan tambahan nih untuk Bro Andre. Kalau menurut Bro Andre tadi kan pandangan Gen Z dan milenial kan seperti itu ya, jadi ya mungkin kebanyakan ikut-ikutan. Tapi Bro Andre kan udah masuk ke dunia kripto ini kan udah dari sekitar 4 tahun yang lalu ya, dari sekitar 2021. Kalau menurut Bro Andre sendiri, ada perubahan nggak sih ekosistem kripto itu dari tahun 2021 sampai 2025 dari sudut pandang komunitas ya, entah narasinya atau misalnya cara tradingnya itu ada perbedaan nggak sih? Banget. Jujur Pak Oscar dan Andi jauh lebih senior dibanding saya. Mereka sudah di industri ini jauh lebih lama lah. Saya consider saya paling newbie kalau dibandingkan beliau. Mereka berdua, saya sangat newbie lah. Tapi kalau saya kan suka tracking history ya, saya benar-benar suka ngelihat sampai ke belakang tuh apa yang terjadi. Benar-benar kalau teman-teman perhatiin sekarang ini tuh udah makin toxic lah. Personal opinion ya. Sekarang tuh overall di crypto ecosystem sudah sangat-sangat toxic menurut saya, apalagi dengan era launchpad ya yang tadi Andi udah sempat mention gitu. Like sekarang aja daily di Pump Fund Solana bisa ada lebih dari 20.000 new tokens created. Yang bonding curve berapa? Paling 5% or less gitu. Sangat-sangat kecil yang bisa sampai bonding. Dan semuanya predatory, benar-benar PVP semua. Satu art bisa di launching sama 5 orang yang berbeda. PVP predatory sangat-sangat gila lah menurut saya, kayak ini udah benar-benar jadi kayak apa ya? Ngeri gitu, kayak benar-benar ngeri. Dan memang most of orang-orang yang saya kenal yang trade memes rata-rata loss lah, net loss. Dia bisa cuan dalam waktu singkat, at the end of the day tetap loss lagi gitu. Beda seperti sebelumnya yang mana nggak segampang itu kan create token. Lu harus provide liquidity, kamu harus bisa basic solidity smart contract gitu. Kamu harus benar-benar marketing it dengan proper. Kamu harus punya roadmap yang benar-benar tepat, benar-benar apa ya, kayak community lihat kamu ngerjain the project. Sekarang enggak, like kalau udah dump ya udah bikin aja yang baru, that's it. Dump lagi bikin yang baru, that's it. Itu udah makin nggak sehat lah menurut saya. Tapi memang di sisi yang lain saya juga setuju, ya itu memang offer opportunity juga bagi mereka yang ngerti dan paham. Jadi memang kayak menurut saya strategi kamu untuk bisa win trade di market seperti ini udah semakin sulit. Tools udah makin banyak, udah ada sniper bot, udah bisa tracking wallet sekarang. Terus macam-macam lah gitu, kayak apa ya, ini PVP-nya makin ngeri lah, makin serem gitu, makanya kayak ya gitu makin serem lah gitu. Kalau kalian nggak jago, itu bukan edge kalian, udahlah beli Bitcoin aja lah, it's the best gitu. Gitulah kira-kira. Oke, thank you Bro Andre. Wah, berarti memang ekosistem kripto ini benar-benar selalu berkembang ya, terus berkembang dan berkembang, bahkan cara analisanya pun mulai berbeda-beda gitu, tidak sesimpel dulu ya. Jadi mungkin kedepannya akan terus berkembang. Nah selain itu ya, perkembangan di dunia kripto itu bukan cuman dari teknologinya ya. Ini kita akan segera masuk ke bagian paling serunya nih teman-teman. Siapa tahu teman-teman punya pertanyaan yang udah disimpan dari lama ya. Terutama yang punya banyak Bitcoin, itu biasanya pasti punya
pertanyaan ya di sini ya, yang mungkin akan relate nih. Jadi kita akan masuk ke bagian regulasi ya dan pajak tentunya. Oke, jadi kalau kita lihat nih dari peraturan yang terbaru ya, penerimaan pajak kripto ya, hingga Februari 2025 ini, itu negara dapat dari pajak transaksi kripto itu bisa sampai 1,2 triliun. Wah. Padahal belum terlalu banyak pengguna ya, tapi sudah bisa mensupport negara 1,2 triliun. Ya. Dan ini menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan di sektor ini. Dan juga gitu ya, memang pajak kripto itu seperti apa sih? Jadi seperti yang kita tahu nih ya, pajak terbaru nih, ya jadi saya akan bacakan pajak terbaru itu dari Peraturan Menteri Keuangan nomor 81 tahun 2024. Nah, di mana di sini ada dua pajak. Ada PPN dan ada PPh final. Jadi setiap kali kita transaksi, kita akan dikenakan pajak PPN 1% dan PPh final 0,1%. Ya, jadi sekarang kalau dulu transaksinya gratis, paling cuma bayar platform fee. Sekarang ada PPN. Nah, mari kita bahas di sini. Pertanyaan pertama tentunya untuk Pak Oscar ya, yang saya yakin sangat menguasai di sini dan kita pasti ingin tanya langsung ke beliau. Oke, Pak Oscar, begini. Jadi kan sekarang jadi ada pajak ya, ada pajak PPN 1% dan juga ditambah PPh final 0,1%. Peraturan pajak ini itu mempengaruhi nggak sih dari keberjalanan Indodax sebagai exchange, mungkin dari transaksinya atau antusiasme dari tradersnya, itu bagaimana Pak Oscar? Ya, mungkin saya cerita apa adanya ya, karena saya sudah nggak tahu ada, karena ini sudah terjadi pajaknya. Jadi mungkin saya cerita sedikit buat teman-teman semua di sini, mungkin banyak yang nggak tahu. Sebenarnya di tahun 2018 sampai tahun 2020, itu di Indonesia ada banyak FGD, yang Forum Group Discussion, yang diadakan oleh Kementerian Keuangan. Waktu itu Indonesia lagi ada di percabangan. Jadi buat teman-teman semua, kita itu waktu itu ada di percabangan. Ya. Apakah pemerintah akan mengenakan pajak dengan cara yang sekarang, yaitu semua transaksi dikenakan totalnya 0,2%, atau cara kedua? Cara kedua adalah pemerintah minta data dari semua crypto exchange. Ya. Minta data dari semua crypto exchange, namanya siapa, KTP-nya siapa, perkiraan pendapatannya berapa. Ya. Cara itu bisa diterapkan loh. Cara itu bisa diterapkan. Kalau cara kedua yang diterapkan, itu artinya kalau misalnya teman-teman untung 100 juta, itu pajaknya berapa? 15 juta sampai 30 juta. Ya. Jadi itu yang terjadi di dalam FGD di pemerintah tahun 2018 sampai 2020. Apakah pemerintah caranya ada pemerintah apakah ingin minta data semua member atau dibuat seperti pendekatan pajak final seperti di saham aja. Nah, karena saya terlibat di FGD-nya dan saya termasuk salah satu yang bikin proyeksi lain sebagainya, akhirnya timbullah PMK 68 pertama kali. PMK 68 itu yang disebutkan transaksi kripto itu dikenakan 0,1% untuk PPN, 0,1% untuk PPh. Terus terang, waktu itu keluar, saya juga kaget. Karena waktu awal-awal FGD diskusi dengan pemerintah, sebenarnya kita bicarakan adalah PPh finalnya. Tapi ternyata pemerintah tidak bisa untuk menghilangkan PPN, karena pada saat itu status kripto itu adalah komoditas. Jadi pilihannya apakah PPN-nya dikenakan 10%, atau dibuat spesial PPN. Untungnya Kementerian Keuangan cukup bijak dengan mengenakan cuma 0,1% untuk PPN dan 0,1% untuk PPh. Jadi totalnya 0,2%. Kelihatannya besar, tapi tetap lebih bijak daripada pemerintah nyambungin API ke semua crypto exchange, entah itu Indodax, entah itu toko kripto, entah itu peluang, entah itu ajaib, entah itu reku, atau yang lain-lain sebagainya ya, saya nggak bisa sebutin satu-satu. Kalau semua disambungin API dan SPT-nya ditarik semua, ini takutnya teman-teman pada nggak mau trading lagi di Indonesia. Ya.
Nah, terus pada perkembangannya sekarang transaksi kripto itu kan dianggap sebagai aset keuangan digital karena di bawah OJK. Makanya keluar PMK 81. Saya revisi sedikit ya. PMK yang baru itu bunyinya kripto nggak dikenakan PPN lagi. Tapi PPh-nya naik 2 kalinya. Ya sama aja sih, jadi 0,2%. Ya. Ya tapi regardless itu setidaknya minimal. Yang pertama teman-teman kalau transaksi lebih tenang. Karena pajaknya final. Ya. Jadi nggak perlu lagi membayar pajak progresif. Kalau untung 1 miliar pun tidak perlu membayar pajaknya 300 juta misalnya. Ya, tapi cukup membayar ya tinggal volumenya dikali 0,2%. Ya kurang lebih gitu sih. Ini cerita behind the scene yang nggak pernah saya ceritakan sebelumnya. Oke, wah jadi ternyata Pak Oscar juga sudah berjuang sebelumnya ya dari 2018 ya. Dan mungkin ini Pak Oscar, ini ada juga nih ya, terutama mungkin well yang udah beli Bitcoin nih, yang udah dari lama beli Bitcoin, walaupun mereka tahu nih sekarang PPh-nya final kan, kalau PPh final berarti pajaknya tidak terlalu besar ya. Tapi tetap mereka ada ketakutan. Jadi mereka tuh bertanya begini, kalau misalnya begini Pak Oscar kasusnya, kalau kita di tahun 2013, anggap aja kita udah borong Bitcoin waktu itu, kita punya 200 Bitcoin. Ya, kita simpen di cold wallet, kita nggak pernah publish. Nah pertanyaannya nih, sekarang kita mau jual nih. Kita masukin ke exchange, kita jual, saya di Indodax. Nah pertanyaannya, apakah PPh final itu masih berlaku atau tidak Pak Oscar? Kalau selama dijualnya di Indodax atau perusahaan yang di bawah OJK ya, itu PPh-nya berlaku. Jadi kalau misalnya 100 miliar pun atau berapa triliun pun dijual, itu tetap tarif pajaknya cuma PPh final aja. Jadi nggak dikenakan tarif progresif. Ya. Oke, tapi Pak Oscar, ketika kita transaksi kan ada potongan PPh finalnya ya. Tapi pertanyaannya ketika kita ingin melaporkan pajaknya, apakah kita akan terkena progresif atau tidak? Karena kan tidak ada, kita kan tidak pernah, kemungkinan kan tidak pernah melaporkan harta kriptonya ya. Kan dulu masih belum boleh tuh melaporkan harta kriptonya. Itu gimana Pak Oscar? Ya, biasanya cara yang bisa dilakukan, teman-teman bisa lihat di SPT teman-teman, apakah ada harta setara kas. Ini penting. Di SPT ada harta setara kas nggak? Kalau ada harta setara kas, bisa dibicarakan ke AR-nya. Ya ini cara nakalnya sih. Cara nakal gitu. Sedikit. Ya, bisa bicara dengan AR-nya bahwa sebenarnya aset harta setara kas itulah aset kripto teman-teman. Karena pada saat itu memang tidak ada kelompok yang mengatakan aset kripto di dalam SPT. Ya, kalau cara kedua, ya memang pada saat itu sebenarnya memang kripto nggak diakui sebagai apapun. Ya jadi buat teman-teman kalau nggak declare di SPT pada saat itu ya memang nggak salah karena nggak ada nilainya kan. Ya. Oh gitu. Ya untungnya kan tarifnya PPh-nya final, jadi ya ada benefitnya di situlah. Oke, berarti bisa tadi kita bisa pakai cara pertama atau cara kedua. Tapi kalau cara pertama kita waktu itu belum lapor karena kita belum tahu, ya berarti harus cepat. Nggak apa-apa berarti, tetap aja bisa ya pakai cara kedua ya. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih Pak Oscar. Kalau yang ini kasusnya beda. Kalau yang ini kasusnya adalah, misalnya begini, kita beli Bitcoinnya itu di Indodax, ya. Tapi habis itu kita kirim, entah kita kirim ke wallet sendiri atau ke tempat lain. Lalu setelah itu kita kirim balik nih, bisa bertambah atau bisa tetap nih hartanya. Nah itu bagaimana Pak Oscar? Karena PPh final juga, tapi kan mungkin pelaporannya nggak match ya. Misalnya kita beli 1 Bitcoin, tiba-tiba jualnya 2 Bitcoin, itu gimana Pak Oscar? Ya, sebenarnya kalau kita bicara aturan pajak PMK yang ada, itu berdirinya sendiri-sendiri sih. Jadi kalau kita sempat tanya ya, penerjemahannya itu transaksi jual aja. Jadi nggak harus sepasang-sepasang seperti itu. Jadi memang lagi ada loop di Indonesia, di mana kalau pakai kripto itu apabila uang masuk ke Indonesia lewat kripto, bayarnya lewat PPh-nya aja. Tapi sekali lagi, sebenarnya ini sifatnya agak beda setiap AR mentranslate ya. Jadi sebelum kalian melakukan itu nggak ada salahnya diskusi dengan AR masing-masing. Jadi buat teman-teman yang nggak tahu, di Indonesia itu setiap orang punya AR. Setiap NPWP teman-teman punya AR ya. Di mana NPWP kalian terdata, kalian ngobrol aja apa adanya dengan AR, lihat bagaimana AR Anda mentranslate aturan itu.
Karena kalau yang benar itu harusnya cuma dari hasil penjualan dikali 0,2 ya. Dan itu minta bukti potongnya ya dari crypto exchange-nya. Ya. Oh begitu, jadi harusnya berpatokan dari ketika kita menjual saja ya Pak Oskar? Ya. Berarti sebenarnya ini saya ada pertanyaan lagi, satu lagi nih. Karena ada juga yang bertanya, kalau kita hanya dari melihatnya ketika menjual, berarti kalau begitu misal gitu, kita punya uang nih, belum dilaporin. Terus kita punyanya dalam bentuk kripto. Lalu kripto itu ya kita kirimin aja langsung ke exchange lokal. Habis itu kita jual. Ya udah berarti habis dari situ bisa langsung kita laporin. Ya, itu yang saya bilang tadi. Sebenarnya lagi ada lubangnya di situ ya. Memang lagi ada lubang di situ. Cuma sekali lagi dari sisi pajak mereka berhak untuk melakukan verifikasi. Jadi kalau memang dilakukan verifikasi, nggak selalu, tapi kalau AR yang minta pemeriksanya melakukan verifikasi, kadang-kadang orang harus membuktikan uang itu dapatnya dari mana. Ya, pajak punya hak untuk itu. Tapi kalau misalnya pajak nggak minta konfirmasi atau verifikasi, ya aman-aman aja. Karena memang sudah bayar PPh-nya kan. Oke. Karena kadang-kadang pajak bisa minta data ke belakang nih. Oke. Jadi asalkan kita ikutin peraturan sebenarnya harusnya bisa aman ya. Kalau enggak kita diskusi aja dengan AR kita biar lebih aman. Oke, terima kasih Pak Oskar. Jadi itu benar-benar sangat menjawab ya pertanyaan-pertanyaan yang tadi. Mungkin sekarang kita lanjut ya. Kita lanjut ke Ko Andi dulu ya, Ko Andi. Jadi gini Ko Andi, kalau menurut Ko Andi sendiri, sebenarnya dengan adanya perpajakan ini kan berarti dari sudut pandang edukator dan juga trader aktif ya. Kalau menurut Ko Andi sendiri, perpajakan ini itu sebenarnya bagus mendorong kita ke arah yang lebih maju atau bagaimana menurut Ko Andi ini? Kalau dari size-nya pajak sih ini sudah salah satu yang terbaik ya di dunia ya. Karena di negeri lain, di belahan dunia lain itu pajaknya luar biasa besar sekali ya teman-teman. Kalau asal lu tahu gitu, kayak misalkan lu untung atau rugi juga pada nggak mau tahu, dan Indonesia itu kan pajaknya self assessment ya. Kalian kalau sudah dipotong ya udah rajin-rajinlah dilampirkan, dilaporkan ya. Yang penting kalian jangan tidak melaporkan, kemudian laporan nihil gitu. Ini yang berbahaya ya teman-teman. Kalau dari pengalaman saya seperti itu. Jadi bersyukurlah kita, tadi Pak Oskar juga ngomong PPh-nya menjadi 0,2 ya. Nah itu menurut saya sudah sangat fair ya untuk pemotongan pajak di cryptocurrency dibanding dengan negara-negara tetangga gitu. Oke, jadi ini justru bagus ya, justru satu langkah lebih maju untuk Indonesia ya. Karena justru diregulasi, mungkin di tempat lain pajaknya either lebih besar atau bahkan sampai di ban ya. Nah, oke, sekarang kita masuk ke Bro Andre ya. Bro Andreas, pertanyaan ke Bro Andreas. Bro Andreas kan berarti bisa dibilang dari sudut pandang komunitas ya. Nah, sekarang kan mulai diatur nih perpajakannya untuk soal kripto dan lain-lain. Itu komunitas atau Bro Andre sendiri atau yang Bro Andre tahu, komunitas kripto itu diajak berdiskusi juga nggak sih soal ini? Waduh, kalau komunitas lain sih saya nggak tahu ya, tapi kalau saya sih enggak. Tapi saya nggak ngerti juga, saya bukan expert di situ, so kayak saya mau diajak juga buat apa? Saya juga bukan expert di situ. Kalau ada Pak Oskar juga udah kayak lebih dari cukup gitu. Jauh lebih dari cukup. Nah, apa di? Kalau di Cryptstock ada. Oh, Cryptstock ada. Ya, jadi kita memang ada topik untuk cash out dan tax consulting namanya. Jadi ada strateginya lah sebenarnya. Jadi berarti memang diajak diskusi juga oleh Oke. Jadi ternyata pemerintah juga melibatkan komunitas dan juga exchange ya untuk membuat peraturan ini ya. Oke. Nextnya ya. Sekarang kita kembali ke Pak Oskar lagi. Ya, Pak Oskar, ketika Pak Oskar menerapkan sistem perpajakan ini di exchange, di Indodax ya, itu ada ininya nggak, kendala-kendalanya, permasalahannya, mungkin ketika harus berkomunikasi dengan pihak pemerintah, ataupun ketika pelaksanaan dengan user, apakah usernya jadi merasa terberatkan, mungkin seperti itu Pak Oskar? Ya, yang pertama sistem pajak
kripto di Indonesia itu sebenarnya nyambung sih. Jadi dari Dijen Pajak itu ada API yang nyambung dengan crypto exchange, tapi bukan nyambung secara profile ya, tapi lebih secara volume. Untuk melakukan cross checking bahwa apa yang total ditradingkan dengan apa yang dibayar itu sama. Ya, jadi cukup smooth, cukup lancar, ya, cukup lancar. Ini sesuatu yang kita appreciate dari pemerintah kita. Ya. Yang kedua, mungkin tantangannya lebih dari komunitas yang ada di Indonesia. Karena kan kesannya, kenapa kok fee-nya jadi mahal gitu loh. Karena fee-nya jadi hampir 2 kalinya loh dengan ada komponen pajak. Tapi kalau kita lihat sekali lagi di historisnya, daripada dulu diterapkan secara progresif ya, itu lebih berbahaya buat komunitas. Karena bisa aja yang nggak untung dianggap untung gitu kan. Betul. Kalau orang arbitrasi bisa dianggap benar-benar dianggap semuanya untung, padahal itu nggak untung gitu kan. Ya, jadi memang kalau melihat dari dua pilihan itu, saya kira apa yang dilakukan pemerintah sudah betul, apa yang ada di aturan juga sudah sesuai. Ya, saya percaya lama-lama sebagaimana yang ada di saham, komunitas dan member akan paham memang aturan pajak yang terbaik saat ini ya seperti ini, kita suka nggak suka. Ya mungkin harapannya saya ke pemerintah ya lama-lama PPh-nya turun ya. Jangan 0,2 tapi turun jadi 0,1 misalnya. Supaya minimal sama dengan di saham. Saham kan 0,1 tuh. Oke, Pak Oscar. Kalau kita lihat nih, ini kan sebenarnya perpajakan juga berkembang terus nih. Tapi kalau kita lihat kan perkembangan kripto sepertinya jauh lebih cepat ya. Nah, menurut Pak Oscar sendiri, ini sebenarnya apa yang perlu kita siapkan ya, atau mungkin pemerintah siapkan gitu, supaya perpajakannya itu bisa mengikuti perkembangan kripto yang begitu cepat? Saya kira kalau kita bicara itu satu-satunya cara ya jadi Menteri Keuangan ya, nggak ada cara. Oh, Pak Oscar mau maju Pak berarti Pak? Maksudnya kalau sudah bicara regulasi lain sebagainya itu kan top down itu, nggak bisa ngapa-ngapain. Kita komunitas mau teriak-teriak kayak apapun ya kita bisa bersuara, tapi kan tergantung pemerintah yang mendengarkan enggak. Ya. Dan pemerintahnya sendiri kan juga punya target pajak yang ingin dipenuhi. Ya, ya harapannya kita lihat gimana lah. Ya. Tapi so far saya kira aturan pajak di Indonesia bukan yang terbaik, tapi bisa lebih buruk lagi. Yang sekarang sudah baik gitu loh. Ya, aturan pajak yang sekarang sudah baik. Ya. Setidaknya bukan yang terburuk gitu kan. Ya. Misalnya aja, contohnya aja lah, disamakan kayak pajak emas 0,5% sudah mati tuh. Ya kan? Pajak emas itu PPh-nya 0,5% loh. Ya kripto di tengah-tengah, nggak semurah saham, nggak semahal emas. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu ya, itu dinamika dengan pemerintah ya, dengan regulasi dan juga tentang pajak. Oke, sekarang kita masuk ke topik berikutnya ya. Oke, mungkin sudah agak terlalu berisik, mohon tenang sedikit teman-teman. Ya, oke. Biar lebih kondusif ya acaranya, biar nanti narasumber kita pun bisa lebih leluasa ngomongnya. Oke, mohon dikecilkan sedikit teman-teman. Ya, boleh agak lebih tenang sedikit ya. Oke, kita masuk ke topik yang berikutnya ya. Ini kalau masalah pajak dan regulasi tadi udah cukup jelas ya, dan pemerintah saja mendukung kita, artinya kan ekosistem kripto di Indonesia seharusnya akan lebih maju lagi ya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang pandangan masa depan kripto di Indonesia ataupun di dunia ya. Bahkan kalau kita lihat nih ya, secara global Ethereum kan juga sudah mengalami kenaikan yang signifikan sejak kuartal 2 tahun 2025 ya. Dan altcoin juga sudah ada kenaikan. Nah, dan market cap kripto pun juga sudah berhasil sekarang kembali ke 3,5 triliun dolar. Artinya sudah bagus sekali ya. Nah, tapi masalah utamanya adalah ini. Jadi ada yang berbeda nih dari tahun, bisa dibilang dari siklus ini ya, sama siklus sebelumnya. Kira-kira apa yang berbeda? Siklus ini dengan siklus sebelumnya. Ada yang tahu teman-teman kira-kira?
Mungkin kalau yang trading lebih paham ya. Di mana siklus kali ini itu bisa dibilang altcoin seasonnya agak berbeda dari sebelumnya. Ya kan? Kalau sebelumnya itu tahun 2021 kita beli altcoin itu majority naiknya tinggi-tinggi semua. Tapi tahun atau siklus kali ini itu agak berbeda. Bisa dibilang sepertinya investor-investor kripto itu lebih banyak masuknya ke Bitcoin gitu. Jadi Bitcoin yang kuat, altcoin itu masih banyak yang masih nyangkut. Nah, jadi disitulah yang perlu kita diskusikan. Karena kalau kita lihat nih, institusi-institusi itu sekarang banyaknya itu berani masuknya ke Bitcoin. Untuk altcoin itu masih samar-samar, masih agak ragu. Nah, jadi ini saya mau tanya juga pendapat narasumber-narasumber kita tentang hal ini. Ya, kita coba tanya ke Pak Oscar dulu ya. Pak Oscar, jadi kan kalau sekarang gitu kan, sekarang ini kan yang benar-benar banyak itu kan ETF Bitcoin ya, yang benar-benar orang-orang mau mengadopsi, dijadikan strategic reserve. Nah, kalau 4 tahun lalu itu kan yang pegang Bitcoin itu kan kebanyakan well ya, tapi kalau sekarang kan mulai nyampur nih sama institusi TradFi. Nah, kira-kira di siklus kali ini akan berbeda nggak dengan sebelumnya? Apakah akan sama DAM juga atau akan terjadi hal yang berbeda Pak di siklus kali ini, baik Bitcoin ataupun altcoin, Pak Oscar? Ya, oke. Sebelum saya jawab, saya mau bagiin voucher 500.000 lagi nih. Wah. Nah, ketika saya tanya sedikit, kemarin beberapa waktu lalu ada satu token yang membuat likuiditas yang bermain di altcoin itu tiba-tiba mengering dengan cepat. Token apa? Ada yang tahu? Ya, silakan. Apa? Koin apa? Bukan, mantra nggak cukup besar. Ya, betul, Trump. Oke. Ya, voucher 500.000 buat siapa namanya? Ya, ini. Ya, jadi problem terbesar dari pemain-pemain altcoin, kemarin waktu terjadi lonjakan harga Trump yang luar biasa, itu kan banyak yang tiba-tiba gabung tuh. Lalu tiba-tiba Trumpnya flop. Ya, itu yang membuat likuiditas altcoin, meme coin, semua tiba-tiba mengering dengan luar biasa. Ya. Dan buat banyak orang yang tiba-tiba trauma. Makanya likuiditasnya semua kembali ke Bitcoin. Ya. Itu mungkin challenge yang pertama. Yang kedua, kalau kita bicara mengenai siklus yang sekarang ya, sebenarnya ini belum waktunya kita bicara dan menghakimi siklus ini berbeda dengan siklus sebelumnya. Kenapa? Karena siklus yang ini kita belum memasuki masa sideways. Ya. Nanti setelah kita memasuki masa sideways, baru kita bisa mengatakan siklus ini berbeda dengan sebelumnya. Ya. Karena masih ada possibility di mana apabila likuiditas yang terkunci di banyak altcoin besar, ya, tiba-tiba mereka benar-benar masih ada sisa dan keluar, momen altcoin itu masih mungkin terjadi. Ya. Mungkin salah satu kuncinya ada pada Ethereum di sini. Ethereum, ya. Terus kemudian kita bicara Ripple. Kemarin Ripple juga sempat naik tinggi sesaat. Likuiditas di koin-koin tua itu masih cukup besar. Ya. Tapi kita nggak tahu gimana lah. Bukannya saya mendukung Ethereum ya, bukannya saya mendukung Ripple atau mendukung apa. Cuma saat ini memang likuiditas daripada penggemar altcoin itu terkunci di situ-situ gitu. Dan orang-orang yang baru kenal altcoin sudah terbakar di Trump duluan. Jadi nggak sempat untuk kembali ke koin-koin yang lain. Ya. Kemudian kalau kita bicara mengenai apakah ini akan terjadi sama atau enggak. Tapi saya percaya setelah nanti momen sebelum menuju sideways itu kalau memang ada masa altcoin atau tidak terjadi altcoin, nanti setelah masuk masa sideways itu kita akan mulai mengalami masa winter. Karena di situ adalah masa di mana semua orang taking profit. Orang-orang yang beli sebelum halving kemarin dia akan taking profit besar-besaran. Ya. Nah, pada saat itu kita akan melihat tiba-tiba orang sekali lagi membenci Bitcoin itu. Selalu terjadi ya Pak Oscar ya. Sudah berpengalaman nih kalau Pak Oscar udah berkali-kali Pak ya. Berapa siklus Pak berarti?
dari 2012 ya, berarti halving pertama kan 2013 tuh. Iya. 2017, 2021. Wah. Terus 2024 ya. Berarti ini yang kelima kali berarti ya Pak. Jadi, oke, mungkin sebelum lanjut, mungkin buat teman-teman tolong keep silent ya teman-teman. Ya, lebih ditenangkan sedikit lagi supaya kita lebih enak lagi nih ngobrolnya ya. Karena apa yang dikatakan beliau-beliau ini menurut saya ini bisa jadi informasi yang luar biasa buat kita. Oke, Pak Oscar, lanjut lagi pertanyaannya. Jadi kesimpulannya Pak Oscar, apakah akan terjadi winter lagi berarti seperti ya tadi? Karena ada juga soalnya gosip yang mengatakan, sekarang institusi banyak yang pegang Bitcoin nih, minimal kalaupun altcoin down, Bitcoin kuat harusnya. Kalau pendapat Pak Oscar bagaimana? Supply Bitcoin saat ini masih cukup besar. Masih cukup besar. Dibandingkan demand-nya sebenarnya supply Bitcoin itu masih cukup besar. Ya, itu satu hal yang harus kita sadari dan semua orang tuh masih memandang bahwa possible buat saat ini mereka masih memandang bahwa Bitcoin mungkin naik ya. Makanya mereka belum benar-benar melakukan aksi taking profit. Ya. Tapi contohnya lah, salah satu trader yang saya kenal hari ini dia baru mulai taking profit 50 Bitcoin. Ya. Nah, ini karena dia ngerasa kayak sudah nggak mungkin naik lagi nih. Sedangkan kalau kemarin-kemarin mereka masih pada ragu-ragu. Ya. Begitu banyak orang mulai melakukan aksi taking profit karena mereka merasa nilainya cukup tinggi dan mereka menunggu momen berikutnya untuk beli lagi, itu kan harga akan turun. Ya. Mungkin turunnya nggak akan sederas sebelumnya ya. Sebelumnya kan turun bisa sampai, apalagi tahun 2013 itu turunnya sampai 70%. Terus kalau sebelumnya lagi turun 40%. Tapi kita ngelihat turunnya makin sedikit sih. Ini mungkin turun bisa 30% lah. Karena supply yang ada sekarang banyak terkunci di ETF. Supply yang ada juga terkunci di beberapa institusi yang beli dan jumlah besar. Tapi sayangnya supply per hari Bitcoin yang keluar dari mining itu masih cukup besar. Gitu. Oke, berarti supply-nya masih cukup besar ya. Oke, tapi begini Pak Oscar, kalau misalnya ternyata misalnya ya benar Bitcoin turun lagi, itu apa tidak akan mengganggu institusi-institusi itu yang sudah beli Bitcoin? Ya pada suatu titik kan institusi-institusi itu tidak bisa terus-terusan membeli Bitcoin kan ya. Ya. Saat ini memang masih mungkin kuncinya adalah bukan di institusi ya. Kalau memang benar-benar berharap keadaannya berubah, kuncinya ada di reserve country ya, di negara. Kalau institusi pada satu titik dia akan hold posisinya sih. Dia nggak akan terus-terusan membeli dalam jumlah besar karena likuiditasnya akan kering lama-lama. Tapi kalau kita bicara pada akhirnya ada perusahaan, ada negara yang membeli untuk devisa, nah itu situasinya baru akan benar-benar berubah. Karena itu akan mengimbangi dari supply yang ada. Oke. Kalau perusahaan saya kira agak susah sih buat ini. Apalagi kondisi ekonomi lagi sangat berat saat ini. Tapi kalau sekarang kan juga Amerika sudah mulai mendukung Bitcoin ya, apakah itu tidak bisa menggaransi, Bitcoin harusnya nggak akan turun lagi nih gitu? Sayangnya yang dilakukan Amerika itu kan bukan membeli reserve baru. Tapi kan itu cuma memanfaatkan reserve yang ada yang sudah disita sebelumnya. Iya kan? Saya nggak tahu apakah di pemerintahan Trump itu selain Trump ada yang suka Bitcoin nggak gitu. Karena memang sepertinya memang aturannya bagus sejauh ini. Cuma belum ada pembelian dalam jumlah besar kan dari pemerintahnya. Selain daripada mempertahankan aset reserve yang ada. Tapi ada info bocoran begitu nggak sih Pak Oscar? Info A1 gitu, misalnya siapa tahu, dengar-dengar Amerika akan mulai memborong. Ini ada nggak sih Pak info A1? Siapa tahu kita ingin mendengarkan. Kalau saya daripada nungguin Amerika, saya lebih nungguin ini nih. Danantara masuk ke Bitcoin nggak? Kalau Danantara masuk ke Bitcoin itu bisa naik banget dong Pak ya? No comment ya, kita lihat aja. Oke. Wah seru banget ya. Tapi kita pindah dulu, kita coba minta pendapatnya Ko Andi dan juga Bro Andre. Tapi Ko Andi dulu. Kalau Ko Andi, sebenarnya mirip dengan pertanyaannya untuk Pak Oscar. Intinya apakah sama atau tidak gitu? Apakah ada alt season atau tidak tahun ini? Atau siklus kali ini? Oke, jadi kalau saya pribadi alt season sekarang itu berpindah-pindah ya.
dari chain lain ke chain yang dinosaurus ke chain yang baru. Namanya orang bereksperimental, itu liquidity-nya itu kepecah-pecah gitu ya. Nah, sehingga teman-teman untuk men-spotlight koin mana yang bisa larinya kencang, itu tidak semudah zaman saya 2018-2017 asal beli tapi bisa naik gitu loh. Asal beli besok naik 5% gitu. Nah, ini berbeda kalau sekarang, karena kalau sekarang itu ada koin-koin yang udah turun ya udah nggak naik lagi sih gitu. Kecuali ada istilah yang namanya di CTO gitu kan, community takes over gitu. Cuma kalau untuk mengandalkan itu ya janganlah. Itu jadinya terlalu berspekulasi ya, menghindari yang namanya berjudi di dalam ekosistem kripto sendiri. Terus kalau ditanya apakah alt season itu ada apa enggak, saya sebenarnya agak bingung gitu dengan konsep alt season. Kenapa? Pada tahun 2023 Januari gitu ya, karena saya memang punya bot trading sendiri, itu duet yang saya lakukan pairingnya itu Doge dan Shiba di Binance gitu, di exchange luar gitu kan. Dan itu udah running dari Januari sampai April. Terus di April itu lahirlah kodok berwarna hijau gitu kan. Dan itu bisa rally sampai 10 billion gitu, 10 miliar dolar. Jadi konsep yang saya tidak mengerti dari teman-teman di kripto Twitter segala macam yang sering mengeluh tentang alt season, aku tuh nggak nangkep gitu. Yang dimaukannya itu apa sebenarnya? Apakah psikologinya adalah ketika koin yang saya beli itu wajib naik, maka saya merasakan itu adalah alt season? Atau enggak gitu? Padahal koin kalau kita ngomongin memes 2023, itu rally-nya udah bukan main. Jangan ngomongin PP doang deh, kita ngomongin Floki, Bong, kita ngomongin apa lagi, Turbo, kita ngomongin apa, you name it gitu. Itu semua rally dan ya teman-teman kemana gitu. Itu gainnya Floki-nya saya, itu jualnya nggak habis-habis sampai sekarang. Trimmingnya saya itu 50% dari total quantity, 50%, 50%, nggak habis-habis. Nah itu yang sebenarnya alt season itu adalah kita itu bisa men-spot yang mana koin-koin yang bisa menyerap liquidity gitu. Nah setelah itu kan muncul tuh banyak memes koin yang pengen seperti PP gitu kan. Selalu katanya magical bull run lah apa segala macam. Masuk tahun 2024 chain-chain tertentu yang rally nih. Jadi chain-chain yang kita sekarang lagi trending banget gitu ya, mau misalkan abstrak lah, mau hyperliquid lah. Nah itu masing-masing kan menyedot liquidity nih. Makanya ketika lu masuk ekosistem, ada yang pernah masuk ekosistem Cardano gitu misalnya, beli koin namanya Daddy misalnya, experimental koin lain atau Say Network gitu ya. Itu ya nggak jalan gitu, kayak Blast Chain misalnya. Ya nggak ada gitu loh. Di situ isinya hantu gitu. Nah itu selalu terjadi. Ya nggak mungkin kan teman-teman masuk ke dalam sana terus berdoa gitu. Kok ini kok belum all season ya? Padahal kita udah perpesta pora di chain yang lain gitu. Nah kenapa chain yang lain bisa seperti itu? Balik lagi ke pertanyaan pertama yang tadi lu tanya. Kita melihat sebenarnya chain itu punya fungsi apa terhadap ekosistem ini. Build apa? Orang sebutuh apa nih untuk bermain di dalam ekosistemnya mereka gitu. Nah itu akan terus berjalan. Makanya sebenarnya kalau all season itu kamu bisa spot kalau kamu stay long enough di dalam crypto market ya. Jadi either you mau winter, mau kamu lagi spring gitu ya, mau lagi bull run, lu tetap di dalam. Lu bakal men-spot sesuatu yang berbeda dari setiap cycle. Jadi menurut saya cycle itu akan terus berulang, mirip-mirip gitu ya. Lu nggak usah ngomongin ETF deh gitu, itu karena saatnya terjadi yang sebaliknya gitu ya. Kalau sekarang kan orang FOMO ya, gue katanya si BlackRock beli nih segala macam ya, ntar kan ada ya namanya beli kan ada yang namanya dijual gitu kan, dilepas gitu. Meskipun tidak sesimpel itu ya, kan banyak regulasi yang mengikat gitu. Nah itu sih bro kalau yang gue lihat ya. Oke, mungkin gue juga mau mewakilkan ya Kak. Yang dimaksud altcoin season apa? Mungkin simpelnya begini. Koin yang mungkin dulu dibeli tahun 2021, itu sampai sekarang nggak ATH lagi gitu, nggak bisa tembus. Itu permasalahannya mungkin. Yang seperti yang tadi Bro Andi sebutin ya, Ethereum, Cardano, dan koin-koin lain yang tidak tembus ATH-nya yang dulu itu mungkin. Jadi kapan tembus lagi Wani gitu? Apakah memang berbeda aja gitu siklus kali ini? Coba kita tanya pendapat dari Bro Andre. Iya Bro Andre. Kalau tadi yang Bro Hendy bilang
Fun fact lah, ini sebenarnya historical aja. Teman-teman buka CMC, Coin Market Cap, habis itu coba lihat historical timestamps. Di setiap peak cycle, top 10-nya itu ganti semua. Top cycle di tahun 2013, 17, 2021, top 10 altcoin itu ganti semua. Yang bertahan tuh cuma Bitcoin gitu. So kayak basically premis pertamanya adalah apakah kita bisa berharap 2021 yang top performernya, top 10-nya itu bisa balik ke previous all time high, ya nggak usah terlalu ngarep sih menurut saya. Karena basically itu akan diisi project baru yang akan nyerap liquidity, karena pada dasarnya gini, kalau teman-teman ngerti bagaimana koin itu di structure, tokenomics, kalian tahu investor di belakangnya, valuasi mereka, berapa besar supply mereka pegang, berapa besar unlock mereka setiap bulan, kalian akan sadar itu nggak akan bisa, sangat sulit untuk bisa tembus previous all time high-nya, karena pada dasarnya mereka akan trimming terus ke kita gitu loh. Lu butuh liquidity dari retail yang sebesar dan sebanyak itu, which is unlikely I think ya. Makanya kenapa historical timestamp berubah semua gitu. Nah terus gue mungkin tambahin beberapa poin kali ya. Tadi yang Andi sama Pak Oscar bilang udah sangat-sangat bagus. But in my personal opinion, sekali lagi personal opinion ya, kita nggak akan bisa mengharapkan alt season like previous cycle, di mana mungkin kita berharapnya gini, alt season itu adalah ketika kan secara teori orang udah cuan di Bitcoin, TP, dia beliin altcoin. Sebenarnya kan basic teorinya simpelnya itu. Tapi kita bisa lihat di zaman sekarang behavior dari retail, bahkan venture capital yang saya kenal, para VC, mereka nggak start dari Bitcoin dulu, tapi mereka langsung bid altcoin yang kira-kira akan bisa outperform Bitcoin, kira-kira seperti itu. Makanya gue mau tanya teman-teman, berapa banyak dari teman-teman yang memang actually own Bitcoin, tidak own, ngerti kan? Actually own Bitcoin, bukan altcoin doang gitu. Banyak sekali teman-teman gue itu yang kayak bahkan nggak beli Bitcoin, cuman beli altcoin. Kenapa? Harapannya bisa outperform Bitcoin. Nah pada dasarnya menurut gue, kebanyakan dari smart player itu udah ngerti behavior itu dan memanfaatkan itu untuk yang ngedump on you gitu loh. Simpelnya kayak gitu. Dan kalau terminologinya menurut saya ya, kita udah nggak bisa berpikir alt season seperti yang kayak kalau dulu kan 2021 naik, konsolidasi, naik lagi, konsolidasi, naik lagi, bisa 4-5 wave gitu kenaikannya. Kalau kita hitung pakai Elliott Wave Theory ya, naik, konsolidasi, naik, konsolidasi, naik, konsolidasi. Tapi sekarang terjadi apa? Dari sejak 2023 naik, naik, mati, naik 90%, naik 90%. Liquidity-nya tuh rotating terus aja. Rotating terus. Makanya saya setuju apa yang Andi bilang. Mungkin di siklus kali ini kita sebenarnya udah merasakan mini alt season lah dalam definisi saya. Mini alt season dalam arti apa? Di 2023 kita bisa lihat Solana dari $8 ke $100. Apa itu bukan alt season? PP tiba-tiba out of nowhere $10 miliar market cap. Apa itu bukan alt season? Itu kan udah sangat fantastis sebenarnya. Itu yang sebenarnya menurut saya semua retailer dan orang harapkan. 2024 awal ketika narasi AI muncul, sebenarnya kan dari 2023 kan narasi AI itu ketika, kalau teman-teman ingat, Microsoft invest di OpenAI, tiba-tiba semua AI itu take off semua, take off. Udah gitu 2024 kita bisa lihat kayak top performer AI apa? Kayak Render, Worldcoin lah, terus BitTensor, itu kan price actionnya nggak masuk akal. Sampai kapan? Sampai tiba-tiba ada serangan nuklir tuh, gitu. Kalau teman-teman ingat di April ya, tiba-tiba ada serangan nuklir, porto kita juga kena nuklir semuanya gitu kan. Habis itu yang terjadi, kuartal 4 tahun lalu yang terjadi apa? Itu semua AI itu nggak ada yang bisa break previous all time high-nya. Melainkan ada narasi baru lagi, AI Launchpad, Virtuos Protocol dan lainnya itu naik terbang, AI Agents terbang semua. So kesimpulan yang saya ngelihat kalau berdasarkan likuiditasnya itu tuh gerak terus gitu. Gerak terus, geser sana, geser lagi, kayak seolah-olah smart money tuh udah TP dari sini, geser sini, bikin yang baru, TP, geser lagi. Karena sekarang kan segampang itu bikin altcoin, semudah dan sesimpel itu. So instead of, menurut saya ya, ini saya pernah confirm lah, pernah ngobrol sama teman saya emang orang market maker sama VC gitu ya. Instead of saya push altcoin lama yang sudah berat, tanda kutip ya, udah berat, nge-pushnya aja itu butuh miliaran US dollar untuk bisa bikin harganya naik 2 kali lipat, 3 kali lipat. Mending gue bikin baru, bikin naratif baru, kita push rame-rame. Nanti late buyer datang, kita dam lagi, rinse and repeat, rinse and repeat. Dan in my personal opinion, months ahead itu yang bakal terjadi lagi. So ya mungkin nanti dalam beberapa waktu ke depan
alt seasonnya itu terjadi di naratif baru lagi, fresh naratif lagi, apalagi nggak tahu nih apa kedepannya. Kita lihat sekarang kan yang lagi di brew di Solana tuh kayak internet capital market lah, banyak lah macam-macam gitu. Kira-kira itu sih personal opinion saya ya. Oke bro, jadi mungkin ini pertanyaan dari teman-teman ya yang penasaran. Karena gini, ini kan sekarang ini Ethereum ataupun altcoin lain nih. Kalau sebelumnya kan bener-bener underperform Bitcoin banget ya. Tapi kalau sekarang ini sudah mulai outperform nih. Apakah memang menurut Bro Andre atau Ko Andi atau Pak Oscar itu ya akan segera terjadi nih? Yang katanya alt season atau pokoknya ketika wah altcoin ntar terbang-terbang. Itu gimana coba pendapatnya bro? Dari Bro Andre dulu deh. Gini ya, kalau kita ngomong holistik, pasti akan selalu ada in short term time frame dalam HTF, maksudnya dalam short time frame kita bisa bilang ya, akan ada selalu altcoin yang outperform Bitcoin. Tapi long term nggak ada sih menurut saya, nggak akan ada yang bisa beat Bitcoin sih, nggak ada sih, mau apa juga sulit gitu. Tapi short term time frame sangat-sangat possible ada, entah meme coin atau altcoin yang tiba-tiba bisa mengalami kenaikan fantastis mengalahkan Bitcoin, yes ada gitu. Tapi again, menurut saya semuanya ke depan akan short live sekali pumpnya, naik cepat dump, naik cepat dump. Khusus untuk Ethereum, wah gue nggak tahu sih, gue udah keki sama Ethereum. Like sangat-sangat underperform lah dibandingkan even Solana atau yang lain gitu. So ya nggak tahu apakah nanti akan bisa perform atau enggak. Saya sih masih hold, kita lihat aja nanti. Kalau dari Ko Andi pendapatnya, siapa tahu ada pendapat lain. Pendapat short time frame itu bisa naik apa enggak gitu ya? Kalau saya lihat sih nanti mungkin Q4 ya, atau Q4 awal lah tahun ini ya, hati-hati aja gitu. Kalau saya pribadi, karena biasanya pesta itu selesai tanpa kita sadari, gitu ya. Jadi jangan sampai kita terlena, ya, terlalu enak. Sebenarnya kalau mau enak itu silakan jadikan stable coins ya. Berarti di taking profit perlahan. Kalau ada yang sudah 2x bisa ngambil capitalnya gitu ya. Initial capital kamu ambil, kamu bermain aman, dan lu bisa let it go to the moon gitu. Kalau saya melihatnya dari sisi time frame, karena so far selama pengalaman saya di dunia kripto, 2018 juga ketika September saya menghitung sebenarnya tahun 2020 untuk bulan November atau September saya lupa, ada tweetnya masih ada, itu kita bisa melihat all time high baru gitu. Tulisan saya seperti itu gitu ya. Tapi kalau tanya saya katalisnya apa nanti, saya tidak bisa jawab gitu. Sebenarnya itu semua ada hitungannya. Itu berhubungan juga dengan halving days ya, dengan hashing, hash rate-nya kayak gimana, difficulties-nya, kemudian kondisi makroekonomi segala macam. Itu semua berkesinambungan sebenarnya. Jadi teman-teman bisa attentive to details gitu. Jadi lebih detail lagi untuk melihat market kalau mau apa ya, survive dulu baru making fortune for yourself gitu di crypto market. Jadi selalu berhati-hati. Ini cycle ketiga saya. Biasanya pesta itu selesai tanpa lu sadari gitu. Saya jadi ingat, setelah saya dengar perkataan Andi, benar juga sih. Kalau jangan-jangan mini alt-season itu kemarin sudah terjadi, ya. Karena baru 1-2 minggu ini, saya itu agak kaget melihat portfolio saya. Wah, karena tiba-tiba tanpa saya sadari ada satu koin yang biasa nggak pernah saya lihat, tiba-tiba jadi miliaran gitu, miliaran rupiah di portfolio saya. Ya. Dulu saya beli koin ini karena kebetulan saya main ke kantornya. Ya, ini bukan cara investasi ya. Jadi tolong jangan dibeli. Ya, kalau mau beli silakan, tapi bukan cara investasi. Ya. Baru mau minta bocoran. Ya udah gini aja. Kalau ada yang bisa nebak koinnya, saya kasih voucher mau 1.000 lagi. Waduh. Boleh ikut Pak, saya boleh ikut. Nah, jadi saya beli koin ini dulu waktu saya main ke kantornya di Shanghai.
main di Shanghai. Kenapa saya beli? Saya juga nggak tahu kenapa waktu itu saya beli. Ya. Tapi yang pasti tokoh itu sekarang jadi begitu populer. Di Cina begitu populer. Tapi tokoh Ethereum benci banget sama dia. Ada yang tahu siapa? Vitalik Buterin nggak suka banget sama orang ini. Ya. Ayo, ya siapa? Token Sui. Bukan. Ada yang tahu? Ini token lama kok. Token tua dari Cina. Orangnya pernah menang tiket untuk ngobrol sama Warren Buffett. BNB Pak. Tahu. Ya. Ya, Tron, benar. Ya. Justin Sun. Ya. Jadi saya tuh pernah ketemu Justin di kantornya. Mungkin karena saya pernah ketemu dia, saya juga nggak tahu gimana ceritanya. Tiba-tiba portofolio saya ada berapa miliar rupiah dalam Tron gitu. Ya. Makanya kemudian setelah saya ngelihat portofolio saya kemudian saya buka-buka, oh ternyata Tron naik banyak banget. Padahal saya kira Tron sudah mati gitu kan. Ya. Nah tapi yang dikatakan sama Andi sama Andreas benar. Biasanya proses harga naiknya ini dan turunnya, proses naiknya ini terjadinya datang tiba-tiba dan biasanya kalau turunnya itu lebih tiba-tiba gitu. Ya. Ya jadi buat teman-teman ya hati-hati aja lah. Ya. Jangan lupa taking profit, ya. Yang mau profit, taking profit. It always good time to taking profit. Lalu biarkan sisanya berjalan. Iya. Sekali lagi tadi teman-teman itu bukan cerita untuk beli Tron, ya. Jadi jangan. Ya. Karena saya sendiri juga nggak tahu kenapa saya punya portofolio Tron gitu. Tapi udah TP belum Pak Oscar? Itu bagian portofolio yang nggak saya apa-apain biasanya. Oh. Jadi saya punya memang terus terang aset kripto saya itu sudah saya biarkan aja. Karena buat saya pendapatan sekarang dari sisi pendapatan bisnis saya yang lain. Untuk kripto itu adalah bagian, ya kita lihatlah ini menambah aset saya berapa besar. Tapi kalau memang nggak jadi apa-apa ya it's okay gitu. Saya yakin Bitcoin turun juga nggak akan turun-turun amat gitu. Kalau nggak tahu mau diapain boleh loh kasih saya. Enak ya kalau kayak Pak Oscar tadi, ya beli koin nggak tahu kenapa beli tiba-tiba miliaran. Kita juga pengen ya seperti itu. Andai aja ya kita nggak sengaja beli terus miliaran, nah tiba-tiba kaya mendadak nih. Ya. Tapi memang sekarang lagi seru banget ya alt season dan luar biasa gitu. Pendapat-pendapat dari Bro Andre, dari Ko Andi ataupun dari Pak Oscar ini saya yakin nih teman-teman jadi harus ingat tuh ya. Di take profit ya, jangan lupa, jangan sampai tergoda untuk hold selamanya. Dan juga mungkin kita lanjut lagi ya ke topik berikutnya. Saya mau tanya juga untuk Pak Oscar. Ya, kalau kita lihat nih Pak Oscar, sekarang ini kan perkembangan itu bisa dibilang perkembangan Web3 dan kripto kan sekarang semakin berkembang. Tapi tidak hanya Web3 dan kripto. Sekarang yang lagi hot juga adalah perkembangan AI. Ya, dari ChatGPT, lalu ada DeepSeek, Gemini, Grok, dan juga bahkan sekarang yang paling baru itu Elon Musk sudah bisa membuat ya robot yang bisa dancing ya baru-baru ini. Dan itu luar biasa ya, cuman dalam waktu yang cepat. Menurut Pak Oscar nih, dengan adanya perkembangan AI ini, apakah ini akan beriringan dengan kripto atau akan jadi dua hal yang berbeda? Saya selalu tertarik inovasi di bidang blockchain sih. Ya, itu alasan kenapa S2 saya juga di bidang blockchain kan. Jadi kalau boleh nyombong dikit nih, boleh nyombong dikit. Banyak juga nggak apa-apa. Ya, jadi dosen saya S2 itu Andreas Anonopoulos. Ya, jadi itu alasan kenapa S2 saya ngambil jurusan blockchain karena saya ingin belajar dari beliau. Ya, kalau kita bicara berbagai inovasi kripto ya, inovasi kripto tuh menarik-menarik. Cuma banyak inovasi kripto yang bagus-bagus, justru tokennya tapi harganya nggak bergerak, gitu-gitu aja. Ya. Nah kalau kita bicara mengenai AI, kita bicara robotik, itu kan semua adalah bagian dari revolusi industri 4.0 itu. Ya, IoT untuk bagian sensor, ya. Kemudian itu disimpan di bagian cloud, ya. Kemudian penyimpanannya supaya lebih decentralized dan nggak ada party yang merasa menguasai, disimpannya di blockchain. Kemudian dianalisanya di big data. Ya, untuk pengambilan keputusan lebih benarnya kemudian diprosesnya di AI. Ya, untuk menjalankannya supaya lebih independen dijalankannya pakai robotik. Nah, itu kan satu kesatuan tuh. Ya, jadi blockchain itu sebagai bagian pemrosesan di
datanya, penyimpanan di datanya. Ya, jadi kalau ditanya apakah ada hubungan apa enggak ada hubungan, saya kira ini juga adalah salah satu ilmu di teknologi yang berkembang beriringan dan pada akhirnya bertujuan untuk membuat revolusi industri ini jauh lebih baik gitu. Ya, kita kan sudah mengalami 3 kali revolusi industri dan saat ini revolusi industri yang keempat. Ya, dan blockchain saya kira menjadi salah satu komponen yang penting. Oke, tapi kan sekarang itu AI bisa dibilang masih baru awal-awal banget ya perkembangannya. Kira-kira nih 10 tahun lagi itu bakal jadi seperti apa sih menurut pandangan Pak Oscar? Karena mungkin masih banyak yang belum kebayang ya. Memang kalau AI berkembang itu kayak gimana sih jadinya? Apalagi beriringan dengan kripto. Ya, kalau menurut saya percaya dengan AI. Ya, cuma sayangnya AI dan robotik kalau berkembang beriringan itu akan membuat banyak orang kehilangan pekerjaan. Itu sudah pasti. Ya. Bahkan trader-trader pun kita akan kalah dengan AI karena AI bisa menganalisa chart dengan lebih efisien. Ya. Nah, kalau kita bicara 10 tahun lagi, saya percaya manusia akan mengalami masa di mana kita akan melihat kayak contohnya lah, pekerjaan paling gampang. Gojek, Grab. Itu akan mengalami challenge paling besar itu. Ya. Kemarin saya ke US dan saya juga di waktu di Cina, kita sudah bisa lihat berbagai taksi jalan tanpa supir. Ya. Proses dari free makanan itu sudah berjalan tanpa ada orang yang mengantar. Padahal kalau kita lihat US 2 tahun lalu atau Cina 2 tahun lalu, semua masih pakai kurir seperti di Indonesia. Tapi per tahun ini sudah mulai tanpa kurir lagi. Indonesia akan sedikit lebih lambat, tapi Indonesia nggak akan lambat-lambat amat. Ya. Nah, sekarang tantangannya adalah apakah bonus demografi kita itu menjadi bonus atau jadi kendala, ya kan? Nah, 10 tahun lagi kita akan melihat nih Indonesia sesiap apa. Ya. Kalau sekarang aja semua mahasiswa yang ngerjain tugas pakai AI, yang saya takutin kita cuma punya lulusan yang punya kertas tapi nggak ada ilmunya semua gitu loh. Ya bahkan AI bisa lebih pintar ya daripada lulusan-lulusan sarjana sekarang ya. Ya, makanya itu yang harus mungkin dari sisi edukasi juga kita harus memperbaiki ya dari dosen-dosennya bagaimana supaya kalau siswa yang ngerjain pakai AI itu bisa ketahuan gitu loh. Atau memberikan tugas yang nggak cuma selesai dengan AI gitu. Oke, wah mungkin saya juga mau tahu pendapat dari Ko Andri dan Bro Andre nih. Berarti kan ini makin banyak pengangguran nih, seperti yang Pak Oscar katakan. Ini gimana nih kita, apakah nanti bakal jadi pengangguran, trader juga bakal digantikan. Ini bakal digantikan, ini gimana nih gitu. Boleh, mau Bro Andre dulu? Gue dulu boleh ya. Gini sih, nggak tau ya. Gue orang yang sangat terbiasa melatih otak gue untuk kayak coba selalu ngelihat opportunity di tengah tantangan gitu loh. Like menurut saya pribadi ya, sekali lagi ya, justru ini sebenarnya kesempatan emas. Kalau menurut saya ini kesempatan luar biasa besar, kesempatan emas di depan mata buat teman-teman yang bingung 5-10 tahun lagi mau ngapain. Ya ini jalannya. Kamu harus jadi expert di sini, mastering bidang ini. Karena saya benar-benar ini secara pribadi saya punya conviction ya, benar-benar keyakinan yang sangat dalam, yang sangat penuh gitu loh. Kalau orang-orang yang benar-benar menguasai topik ini, nggak cuman menguasai sekedar kaleng-kaleng ya, tapi proven pernah bisa build something dengan AI gitu loh ya. Wah, kalian sih akan jadi orang yang sangat mahal menurut saya. Skill kalian, knowledge kalian, dan terutama wisdom kalian akan sangat mahal. Karena gini, pada dasarnya menurut saya AI pinter, yes, jauh lebih pinter dari kita manusia, yes, definitely. Tapi AI ini sekarang ini kan belum punya yang namanya wisdom ya. Jadi contoh, gue bilangnya simple, misalnya kayak gue manajer keuangan gitu ya. AI bisa aja kayak masukin semua pembukuan, tulis dengan rapi semua catatan pengeluaran, langsung jebret, dan tapi dibutuhkan wisdom seorang manusia untuk tahu, oke, saya harus kurangin di sini,
divisi ini fraud, divisi ini banyak yang curang, itu menurut saya tetap butuh wisdom manusia gitu. Dan saya sangat meyakini kayak orang yang semakin advance dan bergaul dengan AI, peluang besar sebenarnya di situ gitu. Ini jujur ya, saya bilang sekarang ya, ini buat teman-teman dekat saya udah tahu lah. Kan kalau teman-teman ada yang follow saya di TikTok, saya belakangan tuh udah jarang banget ngonten, udah males sebenarnya, udah agak males lah, udah kayak lumayan fade ngonten, karena saya lagi bener-bener fokus belajar dan ngedalamin ini, luar biasa dalam sampai sedalam-dalamnya. Saya nggak pernah coding loh, nggak pernah nge-code, tulis code in Python, nggak pernah buka terminal, nggak ngerti. Tapi 2-3 minggu terakhir itu yang lagi saya kerjain. Saya pengen jadi expert belajar di sini gitu. Karena menurut saya, nggak tahu, saya pribadi ngeliat ini big huge opportunity yang saya nggak boleh miss gitu. Kalau saya cuman males-malesan ngerjain apa yang sama yang saya kerjain sekarang, saya akan miss opportunity ya. Maka saya udah shifting ke sana gitu sih. Saya ngeliat ini opportunity justru. Opportunity ya menurut Bro Andre. Kalau menurut Ko Andi gimana? Kalau menurut saya, karena saya memang lagi ke dunia AI gitu ya, berbahaya sekali kalau kita sebagai orang yang masih produktif tapi masih bekerja seperti biasa. Kenapa? Karena beberapa project yang saya terlibat ya, yang punya saya maupun yang cuma jadi advisor dan segala macam, ada satu perusahaan besar, gitu, perusahaan dunia, itu dia bisa ada nama mesinnya gitu ya, itu sudah AI agents yang nggak usah di-train. Jadi 8 bulan yang lalu, kata presidirnya gitu ya, 8 bulan yang lalu masih butuh di-train. Jadi ibarat kamu beli robot, beli otaknya, itu perlu disisipin informasi sebelum masuk ke reasoning. Jadi ada yang namanya reasoning, terus nanti kamu build banyak otak di dalam, sehingga kamu bisa pas pressnya ke berbagai otak, lu pantulin gitu, tanpa harus di-train. Kemudian pertanyaannya juga, ini lebih ke teknis ya. Misalnya gitu, orang operasi bypass jantung misalnya, itu bisa 3 bulan tidak ada salah sama sekali dengan bantuan AI gitu. Ya, jadi even job kamu sebagai seorang dokter itu spesialis itu juga terancam dan bisa diadu sama ratusan spesialis. Ini udah dites di Cina gitu. Jadi aku itu banyak invitation untuk AI tour ya dari berbagai negara, dari perusahaan-perusahaan yang sudah kelas dunia juga. Itu ngobrolnya sama kepala IT-nya, direkturnya gitu. Kalau yang paling mengkhawatirkan sebenarnya kalau kita mau lihat SDM kita sebagai manusia dan lu itu hanya sebagai seorang yang balas chat misalnya, admin gitu. Jadi ada satu perusahaan yang omsetnya sudah unicorn gitu ya, udah gede banget. Itu sebenarnya yang membalas chat kalian di berbagai marketplace itu udah bukan manusia gitu. Jadi yang prompting itu bahkan ibu-ibu. Justru bukan pemain utama yang membuat otak untuk menjawab pertanyaan klien gitu. Tapi adalah seorang ibu-ibu dan akhirnya take off atau lay down semua, lay off, semua dipecat lah karyawannya gitu ya. Akhirnya semua hanya berasal dari prompting. Kemudian yang lebih lucu lagi, ada satu orang lagi gabut gitu ya. Dia itu bisa, ini teman-teman saya semua lah, lagi nggak tahu mau ngapain. Dia tidak pernah coding sama kayak Andreas gitu ya, tapi codingnya itu dibantu dengan AI. Dia menciptakan robot trading dia sendiri yang itu win rate-nya sangat mengerikan gitu. Dan tentunya tidak diperjualbelikan dan tidak perlu jadi MLM. Ya dia pakai sendiri soalnya. Nah ini yang saya lihat, makanya lama-kelamaan kalau lu lihat kita sambungin ke kripto gitu ya, ada technical analysis yang tidak butuh lagi seorang analis atau seorang ahli keuangan ya. Beberapa kepala analis dari beberapa broker dunia itu juga kita lagi banyak diskusi lah gitu. Itu juga lagi melihat bagaimana disrupsi ini akan terjadi karena beberapa, saya tidak mau sebut koin apa ya. Nanti kalian pergi beli soalnya. Ya. Jadi beberapa koin itu dirancang untuk bisa mengenerate analisa sampai sedetil-detilnya gitu. Mereka hanya perlu
mengubah sedikit lagi metodenya untuk menaikin win rate-nya. Itu kayak menggabungkan semua influencer yang suka posting di Twitter, posting technical analysisnya, gambarnya di capture, suruh AI-nya pelajarin, keluar mesinnya. Jadi semua dari kita bisa dinyontek, dan orang ini tinggal deploy aja koinnya, nanti jual terminalnya seperti biasa. Nah inilah yang terjadi ya teman-teman. Jadi kamu harus melihat, kita semua melihat ini sebenarnya sebagai peluang gitu. Makanya nanti di masa yang akan datang kita akan dihargai dengan sangat fantastis bayarannya ya. Dan itu saya sudah mulai merasakannya. Itu percepatan yang belum pernah saya temuin selama ya 5-10 tahun yang lalu gitu. Dan ini terjadi begitu saja. So teman-teman selalu beradaptasi dengan apa yang dunia lagi terjadi ke depan. Oke, wah keren banget ya pendapat Bro Andre dan juga Ko Andi. Ya intinya kita harus selalu bersiap memanfaatkan ini sebagai opportunity, jangan sampai ditinggalkan. Dan saya juga ingin tahu pendapat dari atau tips Pak Oscar nih, karena kalau yang tadi kita sudah dapat dari influencer kripto, dari juga yang memiliki education, sekolah kripto, dan juga sekarang saya ingin tahu pendapat dari Pak Oscar. Dengan perkembangan ini apa sih yang harus kita siapkan? Ya. Tadi kan sudah cerita tentang optimisnya berdua ya. Saya mau cerita sedikit yang ironisnya nih. Waduh. Jadi kalau kita bicara AI ya, salah satunya alasan kenapa customer service di Indonesia itu masih nggak pakai AI, itu karena gaji Indonesia lebih murah daripada per hit pakai AI. Ya. Jadi bukannya customer service itu nggak bisa digantikan oleh AI. Tapi UMK di Indonesia itu membuat tenaga kerja manusia lebih murah daripada kalau kita pakai teknologi. Itu salah satu hasil R&D yang kita lakukan. Ya. Tapi pada suatu titik teknologi itu akan makin murah. Begitu teknologi makin murah, itu akan membuat banyak orang kehilangan pekerjaan sekali lagi. Ya, di Indodax sendiri terus terang kita punya customer service itu ratusan orang. Ya, dan saat ini kita masih memutuskan pakai orang. Ya. Tapi terus kita harus sadar bahwa AI itu lebih baik daripada manusia secara efisien, secara knowledge, dan secara daya tahan. Karena kita nggak akan bisa ngebit mesin. Ya. Dan semua pekerjaan sekarang itu yang sudah implement dengan AI ya. Apa yang biasa dikerjakan oleh 3 orang, sekarang 1 orang bisa ngerjain. Karena AI sudah membantu cukup banyak. Ya gampangnya mungkin saya cerita tentang buat konten lah. Kalau zaman dulu buat konten, mikrofonnya harus bagus, semua harus bagus. Ya. Sekarang dengan AI, noise-nya bisa dibenerin, suara yang nggak jelas bisa dibenerin. Ya. Ya bahkan di tim saya cuma 1 orang yang untuk personal branding ya, cuma 1 orang kayak Superman gitu, dia bisa ngerjain banyak hal. Ya. Saya mau tepuk tangan dulu buat Adit ya, thank you Adit. Jadi semua konten-konten nggak jelas yang saya buat itu, ya. Ya. Ini Adit salah satu yang ngedit dan dia memanfaatkan AI, ya. Ya, makanya saya bangga banget sih, ya, karena saya nggak perlu bayar 3-4 orang, cukup bayar 1 orang misalnya. Ya nggak juga, bukan itu juga ya. Tapi maksudnya tadi poinnya disampaikan Andi dan Andreas benar. Kalau kita nggak mempelajari AI ya, kita pasti ketinggalan kok. Karena apa yang dikerjakan 10 orang, sekarang cuma 1 orang nanti lama-lama bisa ngerjain. Sekarang pilihan Anda apakah Anda akan menjadi yang orang 9 itu atau Anda menjadi orang yang 1 orang itu. Ya. Ini adalah era di mana kalau kita nggak belajar dengan cepat, kita akan menjadi tenaga kerja yang akhirnya tidak bisa dianggap efisien gitu, ya. Dan kita nggak bisa selamanya berlindung kepada gaji manusia lebih murah daripada pakai AI gitu, ya. Karena eventually teknologi akan makin murah dan makin murah, ya. Thank you. Kalau begitu Pak Oscar, berarti di masa depan bakal banyak orang di Indonesia yang nggak bisa kerja dong, apalagi dengan bonus demografi. Ya makanya harapannya tadi yang dikatakan Andi dan Andreas benar. Harapannya ya
semua orang Indonesia tiba-tiba jadi pinter, tiba-tiba jadi punya skill, bisa implement AI, dan kita semua jadi Superman yang bisa take over the world gitu. Oke, harapan yang luar biasa Pak Oscar. Berarti harapan kita adalah masing-masing orang Indonesia ataupun kita semua itu mau belajar baik kripto ataupun AI ataupun mengembangkan diri ya. Nah, mungkin saya mau tanya ke Bro Andre nih. Kalau misinya seperti itu, berarti kan pesimisnya tadi yang seperti Pak Oscar jelasin, bakal banyak pengangguran yang nggak bisa bekerja. Tapi kita masih bisa optimis nih, asalkan kita teredukasi, kita bisa mengikuti zaman. Kalau menurut Bro Andre sendiri, edukasi seperti apa sih yang bisa untuk membangun Indonesia yang sepertinya kan masih jauh ya? Itu apa yang menurut Bro Andre itu efektif? Edukasi ya? Iya, edukasinya gimana nih? Karena kan ada 300 juta loh Bro Andre, makin nambah lagi. Anaknya banyak sekarang. Waduh, gimana tuh Bro Andre? Waduh, gimana ya bilang ya? Kalau kognitif sekarang saya jujur udah ngandelin AI banget sih. Kalau informasi or knowledge yang sifatnya kognitif ya, kayak wah, gue boleh jujur tidak ada satu hari pun tanpa gue berdiskusi dengan ChatGPT itu nggak ada. Nggak pernah gue lewat satu hari nggak ngobrol sama ChatGPT, saya tuh nggak pernah. Bahkan hal paling receh dan nggak penting saya tanya ChatGPT. Itu kayak udah saya bentuk jadi habit gitu untuk benar-benar terbiasa berdiskusi dengan dia. Hal paling receh, random yang tiba-tiba kepikiran di otak, deng gitu. Apa ya ini ya? Tanya ChatGPT. Contoh waktu itu paling random lagi jalan-jalan sama istri saya gitu. Tiba-tiba kayak bingung apa perbedaan milk tea, Thai tea sama apa gitu. Oh tanya ChatGPT, dijelasin, dia bisa breakdown gitu. Kayak sereceh itu dan sesimpel itu sekarang gue udah tanya dia semua gitu. Makanya kalau what kind of education, knowledge yang menurut saya sangat krusial adalah, nggak tahu ya, kalau saya sih mungkin apa ya, mentality breakthrough kali ya. Soalnya saya pernah belajar stoicism dan itu banyak ngerubah cara saya berpikir untuk punya kayak mentalitas yang tahan uji kayak baja gitu, nggak peduli omongan orang, kayak bener-bener kayak punya fokus goal yang bener-bener clear, walking towards it. Mungkin lebih ke itu kali ya yang menurut saya sangat penting untuk apa ya, membangun mentalitas sumber daya manusia gitu. Karena menurut saya semua yang kognitif udah digantiin AI gitu. Gitu sih. Oke. Terbayang. Kalau dari Ko Andi gimana Ko Andi? Untuk bisa mengedukasi rakyat mungkin dari sudut pandang Cryptox atau bagaimana begitu? Ini pertanyaan yang sangat susah sekali ya. 300 juta. Saya sangat skeptis sebenarnya. Waduh. Bagaimana caranya lagi kalau kita dari kecil sudah lawan arah misalnya gitu kan. Di jalanan lawan arah begitu. Itu kayaknya saya soalnya lumayan seneng gitu dengan tagar kabur aja dulu gitu ya. Karena susah gitu loh, apa yang mau diedukasi. Kita ambil hal yang simpel ya di X ya, Twitter gitu. Lu ngomong apapun yang lu kasih tahu, itu akan ada yang datang untuk memberikan objection gitu, atau keberatan, atau penghinaan, atau dihujat gitu ya. Yang bahkan tidak masuk konteks untuk kita merasa kita tidak ada ngomongin apa-apa sih, kadang cuman GM gitu ya, good morning. Itu bisa diomelin orang gitu. Ya kayak ditanyain, itu koin itu gimana sih kok turun gitu. Jadi mentalitinya tuh sudah sampai tahap yang benar-benar udah diblok gitu loh. Gue bingung sih sebenarnya apa yang mau diedukasi lagi. Jadi mau nggak mau sebenarnya dulu aku suka ya bermimpi akan ada utopia education gitu ya, free for all, semua bisa pinter kayak kata Pak Oscar tadi ya, jadi Superman gitu. Tapi selama saya jalanin gitu ya, akhirnya free group itu saya delete. Saya punya free group, free education, terserah orang join gak usah bayar gitu ya. Tapi dalamnya itu adalah isinya penghinaan, penipuan, dan saling hujat, mendebat gitu. Akhirnya itu 8 ribuan apa berapa subscriber gue delete. Karena memang sudah tidak dibutuhkan gitu. Makanya saya akhirnya melihat hidup itu bagaimanapun akan ada yang namanya top 1% dan sisanya gitu. Jadi ini kayak hukum alam yang saya sudah skeptical banget sih sebenarnya. Itu sih bro jawaban gua. Oke, jadi kita lihat Bro Andreas sudah berusaha, Ko Andi juga sudah berusaha ya dari sisi Cryptox. Sekarang saya juga mau tahu
dari sisi Pak Oscar bagaimana kira-kira? Bagaimana caranya mungkin dari sisi Indodax kali ya untuk bisa yang mengedukasi tadi supaya semuanya bisa ya nggak semua jadi Superman lah tapi persentasenya semakin besar Pak Oscar. Ada strateginya nggak sih dari Indodax? Kalau dari Indodax kita kan memang memberikan edukasi ya. Makanya kita mengadakan forum seperti ini, kita mengadakan Indodax Academy dan lain sebagainya. Maka semua edukasi kita sifatnya gratis ya. Tapi sekali lagi ilmu itu kan sebenarnya ada di mana-mana. Dan tergantung orangnya mau mendengar nggak, orangnya mau membaca nggak. Kan kita nggak bisa nyekoin orang gitu loh. Kita nggak bisa maksa seseorang untuk belajar. Ya. Ini adalah era di mana informasi ada dimanapun. Ya. Jadi nggak harus selalu ikut kelas berbayar misalnya. Ya kalau ada yang ikut kelas berbayar ya baik gitu ya. Cuma sekali lagi ini tergantung orangnya nih. Ya. Tapi kalau menurut saya sih kita lagi di era yang sangat berbahaya ya. Dan harapannya sih teknologi robotik nggak tahu cepat menjadi murah. Kalau teknologi robotik itu makin murah ya. Saya percaya sektor tenaga kerja informal di Indonesia juga akan mulai berakhir. Ya, terus terang kayak saya sendiri, saya lagi consider beli robotnya yang dijual Elon Musk tuh. Ya, karena itu cuma nggak tahu mahal ya dibandingkan gaji pembantu pun kalau dihitung-hitung masih lebih murah gitu loh. Dan teknologi robotik kalau makin murah lagi, semua tenaga kerja informal lu bisa digantikan robot gitu. Ya. Daripada saya selalu dengerin istri saya ngomel-ngomel sama masalah pembantunya gitu kan. Mendingan invest cuma berapa ratus juta, beli satu robot buat bantuin. Ya. Tapi itu kan akan membuat sektor informal di Indonesia berakhir ini. Ya. Ya, sekali lagi harapan saya sih orang Indonesia semua jadi Superman. Ya. Which is nggak mungkin. Ya. Ya, jadi ya saya no comment lah masalah ini. Oke, jadi teman-teman ingat kita benar-benar ada di momen yang krusial ya, betul Pak Oscar ya? Ko Andi, Bro Andre, benar-benar momen krusial loh. Karena memang dalam sejarah perkembangan AI atau dengan munculnya AI, ini jelas banget kita seperti ada di momen era internet tahun 90-an ya. Dimana benar-benar ada di perubahan era. Dan ini akan makin cepat dan makin parah. Jadi buat teman-teman, kita nggak boleh sampai kelewatin ini. Belajar kripto, belajar AI, jangan mau kita belajar yang basic-basic yang dulu gitu. Ingat, ini semakin berkembang, jangan sampai tiba-tiba kita tua dan semuanya sudah terlambat dan kita sudah digantikan oleh robot. Dan kita sekarang masuk ke pertanyaan terakhir, pertanyaan penutup. Di mana sekarang saya mau tanya ke tentu saja masing-masing narasumber, Bro Andre, Ko Andi dan juga Pak Oscar. Saya mau tanya, jika kita merayakan Bitcoin Pizza Day lagi nih di tahun 2030, anggap kita time skip 5 tahun kemudian. Pencapaian seperti apa yang paling Anda inginkan sudah terjadi dalam ekosistem kripto di Indonesia ataupun Indonesia sendiri? Jadi boleh kripto dan juga Indonesianya ya. Kalau kita skip 5 tahun lagi nih, apa yang diharapkan nih? Boleh dari Bro Andre dulu ya, Bro Andre. Oh, Pak Oscar dulu. Waduh, ini Pak dulu nih. Boleh Pak Oscar dulu. Senior. Oke. Harapan saya yang pertama, Bitcoin itu sudah quantum proof. Itu penting banget. Saya harapkan blockchain-nya Bitcoin sudah quantum proof. Karena kalau enggak, mungkin kita akan melihat ada blockchain yang pada eventually akan menggantikan Bitcoin tuh. Saya nggak berharap ya. Dan saya percaya karena sudah mulai ada banyak proposal nih untuk meningkatkan kemampuan Bitcoin supaya quantum proof ya. Ya harapannya sudah diimplementasi 5 tahun mendatang. Karena teknologi kuantum mulai makin kelihatan. Apa yang sebelumnya theoretically sekarang mulai makin kelihatan. Biarpun komputer kuantum yang diomong-omongkan kemarin itu belum benar-benar komputer kuantum. Tapi sudah mulai kelihatan gitu loh. Ya. Dan komputer kuantum itu berbahaya karena dapat membuka semua wallet yang nggak aktif sekarang. Ya. Itu artinya akan terjadi supply yang sangat besar tiba-tiba ada di market dan saya percaya yang akan memiliki adalah negara yang menemukan yang menemukan komputer kuantum itu. Karena negaranya akan mengambil itu dengan tujuan mengamankan kan. Ya kemungkinan ya antara US atau Cina lah atau Rusia.
Ya, tapi kalau apabila blockchain-nya Bitcoin sudah duluan menciptakan itu ya kondisi ini nggak akan terjadi. Ya, harapannya 5 tahun lagi semua wallet yang ada di sini adalah wallet quantum proof. Ya. Dan harapannya semua yang di sini menjadi orang kaya baru yang ada di Indonesia. Amin. Terakhir Pak Oscar, satu lagi yang ketinggalan. Kalau harga Bitcoin 2030 berapa Pak Oscar? Dengan asumsi quantum proof ya. Iya. Saya percaya harga Bitcoin mungkin akan mengalami lonjakan bisa sampai 2 kalinya. Berarti Minimal. berapa Pak Oscar? 2 kalinya? Berarti dia akan nembus harga 3 miliaran, 3,5 miliar. Wah. Harapannya ya, harapan. Harapan. Ya ini bukan ajakan investasi ya, harapan. Oke. Oke, next. Mau siapa dulu? Bro Andi? Atau Bro Andre? Harapan 5 tahun ke depan supaya semakin banyak ya orang-orang yang menyadari teknologi blockchain, masuk ke dunia kripto. Biar liquidity kita itu semakin besar lah teman-teman ya. Jangan kita doang gitu. Jadi semakin besar kita punya market cap itu semakin asik gitu ya. Bagi yang udah masuk di early gitu. Ya. Nah, terus kalau kita bicara soal kuantum, ya itu harus dibereskan sih sebenarnya. Dari Bitcoin proposal kan udah banyak tuh. Dan ya kalau ditanya, tadi ada harga Bitcoin ya. Ya kalau saya sih melihat selama mining itu masih mahal gitu ya, maka lu bisa punya perhitungan tergantung all time high yang sekarang berapa, tinggal kamu kalikan 2 aja gitu. Jadi kurang lebih kalau sekarang kita bisa mencapai 125.000 atau 150.000, maka tinggal dikalikan 2 aja. Karena menurut saya belum saatnya mencapai $1 juta sih untuk 5 tahun ke depan. Oke, jadi udah dapat bocoran juga nih, dapat dari Ko Andi. Terakhir, Bro Andre. Oke, harapannya ya. Mungkin reflect dari apa yang udah gue alamin atau dapetin ya. Honestly speaking, kalau teman-teman ada yang memang follower gue dan emang ikutin gue, ya gue udah share berkali-kali. Gue bener-bener crypto is life changing lah buat gue, like bener life changing lah. Gue nggak bisa express betapa thankful dan gratefulnya gue. Udah bener-bener kayak nasib gue financially ya, gue bilang ya, kayak bener-bener berubah gara-gara crypto gitu dalam waktu yang menurut gue sih relatif singkat ya. Menurut saya pribadi relatif singkat gitu. Jadi kayak I'm forever grateful untuk crypto, dan gue bener-bener sungguh-sungguh berharap teman-teman juga bisa mengalami apa yang gue alamin. That's it. Itu yang paling simpelnya. Dan kalau untuk harga Bitcoin ya 2030, wah, gue aliran yang giga bullish. gue not financial advice ya. Saya giga bullish luar biasa dari sejak tahun lalu. Saya udah punya convictionnya maybe di atas 500.000 US dollar sih. Personal opinion, tapi let's see lah. Oke, 7,5 miliar. Wah gila, keren banget. Semoga harapan-harapannya itu terkabul ya. Tahun 2030 Indonesia makin maju. Kuantum komputer tadi, kripto atau Bitcoin sudah kuantum ya. Dan juga kita semua ya minimal semakin banyak lah yang semakin teredukasi. Oke, tepuk tangan dulu untuk 3 narasumber kita yang luar biasa. Oke.